Oke. Selamat pagi para peserta didik khusus kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Berjumpa lagi dengan Pak Martono. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pengelolaan bisnis retail. Tidak terasa ya, kita sudah melewati pandemi hampir 6 tahun, hampir beberapa bulan. Jadi tahun ini tahun 2001, Bapak ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kalian. Semoga semakin sehat, semakin bersemangat meskipun di masa pandemi ini, di masa COVID, jangan sampai virus ini mematikan aktivitas kita. Terus berkarya, terus bekerja untuk kemajuan diri kita dan kebanggaan orang tua. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang, langsung aja ya. Jadi sebelum kita memasuki materi yang berjudul dengan bab yang 4, Stop of Name dalam bisnis retail, sebaiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini bab 4, masih di semester 1. Tetapi Bapak sengaja berikan, karena ini penting. Materi ini kalau kamu nanti kerja di toko atau di Indomaret atau dimanapun, ataupun kalian kuliah mengambil jurusan manajemen, apalagi yang berhubungan dengan pemasaran, ini stop of name akan terus dibahas. Apalagi kan sekarang bisnis retail semakin menjamur ya, makin menjamur meskipun di masa pandemi tidak ada pengaruh gitu. Kalau soal pendapatan, ya mungkin sekarang sudah banyak ya bisa diantar ke rumah. Jadi bisnis retail itu bagaimana caranya si pengelolanya mengelola, strategi bisnisnya seperti apa bisa bertahan. Jadi banyak cara. Meskipun masih di kondisi pandemi, tetapi retail tetap diperlukan. Dan seperti itu. Oke ya, kita langsung saja ke materinya. Stop of name dalam bisnis retail. Bapak lagi semangat nih. Sebenarnya semangat Bapak membayangkan Bapak ini berdiri di depan kelas kalian yang sekarang sudah dibongkar ya menjadi tempat SMK COE. Jadi Bapak membayangkan kalau kalian kelas 12 itu udah seperti apa wajahnya ya. Apa kabar si siapa? Dila, Maria, Yakub, Theo, siapa lagi ya? Si Cili, ya, si Iping, Nasaderenisi, Surami, ya, Yuni, siapa lagi? Udah itu kawan almarhum dulu tuh siapa namanya? Lupa Bapak. Pokoknya itulah. Besok Bapak lihat absennya. Tapi Bapak tidak lupa kok dengan kalian. Bapak masih ingat. Meskipun kita ini berjarak, tapi hati dan pikiran Bapak, doa Bapak untuk kalian selalu ya. Ini materinya. Materi yang dipelajari adalah stop of name. Kedua, cara melakukan stop of name. Ketiga, dokumen stop of name. Keempat, pentingnya melakukan stop of name. Kelima, tim stop of name. Keenam, prosedur stop of name. Yang pertama kita belajar stop of name. Apa itu stop of name? Pengertiannya adalah penghitungan fisik barang secara langsung untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan. Kedua, tujuan dan manfaat stop of name. Yang pertama, mengetahui bahwa stop of name yang tercatat di komputer adalah sama dengan stok nyata. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah persediaan stok barang di toko dengan cepat karena data stok yang disajikan program sudah valid. Yang ketiga, untuk merekap data barang-barang yang hilang sehingga bisa dengan mudah mengantisipasi agar tidak terulang. Manfaat stop of name adalah 1. Bisa membandingkan nilai persediaan tahun ini sebelumnya apakah naik ataukah turun, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan usaha. Yang kedua, perhatikan ke depan. Biasa Bapak gitu ya. Apa kabar kalian ya? Bapak dari membayangkan ngajar ini, Bapak membayangkan kalian ya. Ada depan kalian dengan muka cantik, dengan masih muda-mudanya. Aduh,
kangen ngajar Bapak, kangen ngajar, kangen ngomelkan kalian juga ya. Tetapi ya Bapak mengomel hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Oke, bisa mengetahui, yang kedua ya, bisa mengetahui jumlah persediaan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk mencari HPP. Apa HPP? Harga pokok penjualan pada pembuatan laporan keuangan secara fiskal ya. Kapan waktu pelaksanaan stock of name? Nah, yang pertama bisa secara berkala. Kamu melakukannya akhir tahun. Secara berkala bulanan, mungkin akhir bulan, 3 bulan disebut triwulan, atau 1 semester, setengah tahun, 6 bulan sekali ya. Kamu bisa mengecek apa-apa saja barang kamu yang masih ada atau masih yang tersisa, akan seperti itu. Atau juga bisa dilakukan di sela-sela kerja. Kalau kamu pernah perkrin, pasti yang di toko-toko kamu pasti paham. Misalnya seminggu sekali data barang. Misalnya roti A habisnya sekian, berarti stok di gudang sekian. Berarti nanti kalau mau ngambilnya lagi ke distributor, mintanya sekian karena masih ada. Kalau seandainya mintanya sama seperti itu dan masih ada, nanti itu bisa menjadi kerugian, kan? Barangnya belum laku, kan seperti itu. Jadi membeli barang yang dibutuhkan, yang masih dibutuhkan dan sudah habis, kan seperti itu logikanya. Yang kedua, jangan melakukan stock of name di waktu laris. Maksudnya, kalau ini masih ada misalnya mau dekat hari raya, entah itu lebaran, entah itu Natalan, kalian melakukan stock of name. Itu ya sama saja kalian ya, sibuk mencari sedang larisnya ya, sibuk ke situ, ujung-ujung orang ingin belanja tidak kalian layani ya. Bapak seolah-olah kamu ini adalah pengusaha, baik itu retail, punya toko, punya apa ya, Bapak bicara seperti itu. B. Cara melakukan stock of name. Yang pertama, dengan menggunakan alat semacam stock scanner. Maka, petugas stock take tinggal men-scan barcode barang atau memasukkan barang melalui keypadnya. Jadi biasanya kalau ada barang itu berarti kue ini habisnya sekian, beras ini habisnya sekian, kan seperti itu. Kelebihan menggunakan stock scanner. 1. Lebih cepat dalam pengerjaan merangkap jumlah, betul ya. Karena langsung terhitung kan, langsung di-scan, cek misalnya, track sekarang. Yang kedua, lebih akurat dalam pemilihan barang. Yang ketiga, lebih simple, tidak menggunakan kertas. Dan keempat, lebih fleksibel. Fleksibel ya mudahlah dilakukan. Dokumen stok yang C adalah dokumen stock of name. Ada gambarnya sebenarnya nih. Kalau kalian ada buku, silakan kalian nanti lihat ya. Kartu barang atau disebut kartu persediaan. Dokumen ini memberikan informasi spesifik terkait pergerakan suatu barang sejenis. Dokumen ini diperlukan pada saat karyawan ingin melihat aktivitas suatu barang dengan mudah, karena khusus menyediakan informasi tentang suatu barang tertentu. Yang kedua, bukti barang masuk. Catatan yang berisi informasi tentang dari supplier, mana barang berasal, harga awal, dan kategori lainnya yang dimiliki suatu barang dan dapat digunakan untuk mencocokkan data pembukuan dengan barang yang ada di gudang. Yang ketiga, bukti catatan keluar. Catatan yang berisi informasi tentang tanggal, jumlah, harga, dan kemana persediaan tersebut berpindah tangan atau dijual. Yang keempat, bukti keluar masuk barang. Ya, pada zaman teknologi banyak tersedia aplikasi komputer untuk menunjang kemudahan dalam pencatatan, penyimpanan, dan penghitungan transaksi akuntansi pada perusahaan. Dokumen tersebut digunakan pada saat ingin melihat data pencatatan barang yang masuk atau keluar secara lengkap dibandingkan dengan kedua dokumen sebelumnya. 5. Kartu kontak. Ini kartu yang menyediakan informasi tentang nama barang, tipe barang, lokasi barang, dan lokasi kosong untuk jumlah, jenis kemasan suatu
gudang ya.